Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui umat Islam. Secara silsilah, Nabi Ibrahim adalah Ibrahim bin Azar bin Tahur bin Sarush bin Ra'uf bin Falis bin Tabir bin Saleh bin Arfaksad bin Syam bin Nuh. Sebagai seorang yang mulia, tugas Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah berat karena dia harus dilahirkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang musyrik dan kafir. Nabi Ibrahim dilahirkan pada tahun 2295 SM di negeri Mansul. Sayangnya ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pembuat patung berhala yang juga mempercayai bahwa patung-patung itu adalah perantara manusia kepada sang Khalik. Ditambah lagi, kaum jahiliyah di zaman Nabi Ibrahim memiliki seorang penguasa bernama Raja Namrud yang dengan sombongnya mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan semesta alam. Anehnya, banyak sekali yang percaya pada penguasanya tersebut. Semasa kecil, Nabi Ibrahim diasingkan ke hutan di dalam sebuah gua yang mustahil akan ditemukan orang. Hal ini dilakukan dalam bentuk penyelamatan karena zaman itu Raja Namrud mengeluarkan peraturan untuk membunuh setiap ada bayi laki-laki yang lahir. Namrud melakukan hal itu karena dirinya tidak ingin digantikan oleh siapapun di muka bumi ini sebagai penguasa. Oleh karena itu, orang tua Nabi Ibrahim mengasingkannya ke sebuah hutan. Allah telah menunjukkan kekuasaannya dengan membuat Nabi Ibrahim tumbuh sebagai sosok lelaki yang tangguh hingga selamat dari segala macam mara bahaya di dalam hutan. Lama-kelamaan Nabi Ibrahim mulai bertanya-tanya pada dirinya, di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Kemudian Allah pun memberikan mukjizat pada Nabi Ibrahim, yakni sebuah pemikiran cerdas, kritis, sekaligus mengutusnya sebagai penyampai keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama ini, serta mengajak semua orang untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala yang tidak penting. Berkali-kali dengan pemikiran cerdasnya, Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, siapa sebenarnya Tuhan? Benarkah berhala itu adalah Tuhan? Atau justru Raja Namrud yang berkuasa itu adalah Tuhan? Kemudian dia melihat bulan dan bintang di malam hari, matahari di siang hari. Ia berkata, mungkinkah benda-benda itu Tuhan? Namun ternyata bulan dan bintang menghilang dan matahari terbenam. Lalu ia berkata, aku tak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman dalam surat Al-An'am ayat 76-79. Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi tak kala bintang itu tenggelam, ia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian tak kala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Kemudian takkanlah ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tak kala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Sejak saat itu pun dia meyakini bahwa bukan berhala-berhala itu Tuhan semesta alam. Allah kemudian membisikkan sebuah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengajak orang menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi berhala, jagat raya dan seluruh isinya serta hukum yang berlaku di dalamnya cukup kuat untuk menjadi bukti keesaan Allah
dan kebatilan perbuatan orang-orang musyrikin. Ya, jadi pesan-pesan penting dalam kisah Nabi Ibrahim ini, kita harus yakin bahwa Tuhan itu cuma satu, cuma Allah. Bagaimanapun cobaan untuk memperjuangkan agama Allah dilarikan, disembunyikan, tetapi Nabi Ibrahim tetap memilih agama Allah, tetap percaya akan adanya Allah. Jadi dari saya Brilianson, saya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.